Apa sih bedanya hak dengan kewajiban? Jadi, secara singkat, hak adalah sesuatu yang mutlak milik kita, dan kewajiban adalah sesuatu yang harus kita lakukan. Jadi itu. Nah, apa sih hubungan dari kedua hal tersebut? Jadi, hak itu akan kita dapatkan setelah kita melakukan kewajiban. Sebagian besar sebegitu seperti itu. Jadi kita melakukan dulu kewajiban, baru kita mendapatkan hak. Tetapi kan pada intinya kalau kita ingin mendapatkan hak, maka kewajiban kita harus dilaksanakan. Dan kewajiban itu mutlak harus dilaksanakan tanpa ada alasan apapun. Nah, masalahnya di Indonesia maupun dimanapun masih banyak warga negara yang melakukan pelanggaran dan tidak memenuhi kewajibannya sebagai warga negara. Nah, di sini saya akan memberikan contoh tentang apa saja sih contoh dari pelanggaran kewajiban daripada warga negara. Nah, yang pertama adalah contoh dari pelanggaran kewajiban warga negara adalah melanggar hak orang lain. Melanggar hak orang lain, tidak menghormati hak orang lain, tidak respect dengan hak orang lain. Sedangkan menghormati hak orang lain merupakan kewajiban kita. Jadi kita harus menghormati dulu orang lain, baru mereka menghormati kita. Dan kita menghormati hak mereka, baru mereka juga bisa menghormati hak kita. Jadi saya melihat banyak sekali di sosial media, di kehidupan sehari-hari bahwa orang-orang itu sih jadi tidak saling menghargai. Mereka saling caci maki, saling menghina ras, agama dan sebagainya. Saya rasa itu tidak perlu karena perbedaan merupakan yang tidak dapat dihindari, apalagi di Indonesia yang notabene banyak sekali sukunya, banyak sekali pulaunya. Jadi perbedaan masih ada dan kita harus menghargai setiap perbedaan tersebut karena itu merupakan kewajiban kita. Dan juga gak ada salahnya kok menghargai setiap perbedaan karena istilahnya kita hidup di dalam perbedaan. Perbedaan membuat semuanya menjadi lebih berwarna. Dan perbedaan juga menjadi kekuatan negara kita sendiri. Karena kita dikenal oleh negara lain, negara Indonesia ini sangat beragam dan sangat khas dengan keberagamannya. Jadi itu yang pertama. Jadi ingat, selalu hargai hak orang lain. Yang kedua adalah tidak membayar pajak. Nah, ini dia. Pajak itu terdiri dari banyak. Yang pertama ada pajak pekerjaan, pajak PBB, pajak sebagainya. Masih ada orang yang tidak membayar pajak, padahal itu nanti untungnya juga ke kitanya sendiri. Kalau kita tidak membayar pajak, pemerintah bakal rugi banyak, dan kita juga bakal rugi. Tapi kalau kita bayar pajak, apa yang terjadi? Kalau kita bayar pajak, ntar hasilnya juga buat kita. Contoh, kita bayar pajak pekerjaan. Nah, si uang dari pajak pekerjaan tersebut bisa jadi, setahu saya, dibuat untuk perbaikan jalan dan sebagainya. Kan nanti yang merasakan untungnya kita sendiri. Jadi yang belum bayar pajak, bayar dulu sekarang, oke? Dan yang ketiga adalah melanggar lalu lintas. Nah, ini nih, saya lihat banyak banget di jalan bahwa masyarakat Indonesia itu gimana ya? Kalau orang luar negeri bilang masyarakat kita itu reckless. Apa itu reckless? Jadi kita itu nggak hati-hati dalam berlalu lintas. Ugal-ugalan istilahnya. Jadi masih banyak yang melanggar lalu lintas, lampu merah yang harusnya berhenti, mereka langsung nyerobot aja terus, tidak menghiraukan lampu merah. Atau pada saat ada lampu kuning tuh, kan kita harusnya hati-hati, lebih memelankan kecepatan kendaraan kita agar bisa berhenti di pas garis penyeberangan itu, zebra cross, dan berhenti di bawah lampu lalu lintas jika ada merah. Tapi saya melihat di Indonesia, apalagi di Tasik, kalau misalnya lampu kuning, mereka itu bukan melambat, tapi malah lebih cepat supaya nggak keburu lampu merah gitu. Nah, itu salah. Itu membahayakan orang lain. Soalnya yang kita kan di pertigaan perempatan itu banyak mobil yang lewat. Nah, kan kita nggak tahu kalau misalnya ntar kalau kita nerobos lampu kuning harusnya lambat-lambat, nanti depan ada truk nabrak, mati dah. Ya gitu. Jadi mulai dari hal yang simple seperti dari lampu, taati lampu lalu lintas. Kalau misalnya udah kuning ya berarti kita harus pelan-pelan. Kalau udah merah berarti
harus berhenti gitu. Atau lebih simpelnya, kalau misalnya belum punya SIM, jangan dulu bawa motor gitu sih. Walaupun saya juga belum punya SIM tapi bawa motor ya karena keterpaksaan. Kalau misalnya saya bisa menggunakan angkutan umum, saya juga menggunakan angkutan umum. Jadi mulai dari hal yang paling simpel. Dan yang selanjutnya ada korupsi. Nah, ini korupsi. Kita ini memiliki kewajiban untuk seluruh masyarakat itu memiliki kewajiban untuk berperilaku jujur. Nah, masih ada aja yang korupsi. Mengapa sih? Sebenarnya korupsi itu terjadi bukan gimana ya? Itu balik lagi ke diri kita sendiri. Banyak orang yang mengatakan bahwa korupsi terjadi karena ada kesempatan. Tapi menurut saya, walaupun ada kesempatan, tapi kitanya tidak gimana ya? Tidak ada keinginan untuk berkorupsi, kita nggak bakalan korupsi walaupun kesempatannya terbuka lebar. Nah, jadi itu balik lagi ke diri kitanya sendiri, kesadarannya masing-masing. Kalau misalnya ada kesempatan nih buat korupsi, jangan diambil. Soalnya balik lagi ke diri kita sendiri yang membuat keputusan kita, bukan orang lain. Jadi bullshit lah kalau misalnya ada orang bilang korupsi itu terjadi karena ada kesempatan. Bullshit. Kalau misalnya saya ada kesempatan, ya doakan aja, nggak bakalan diambil. Ya nggak tahu sih, we don't know what's gonna happen in the future, right? So ya pesan saya kalau misalnya jangan korupsi gitu, meskipun ada kesempatan yang memungkinkan untuk kita untuk korupsi. Sebenarnya ada banyak lagi list di tangan saya. banyak banget, ada 3 lagi. Tapi mungkin karena batas waktunya udah lebih, jadi saya cukupkan videonya sampai di sini saja. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Ingatlah, patuhi semua peraturan yang berlaku karena itu merupakan kewajiban kita. Dan jangan lupa untuk selalu melaksanakan kewajiban kita dengan sepenuh hati, karena menurut artinya juga kewajiban adalah hal yang harus kita lakukan, yang mutlak harus kita lakukan. Jadi kita harus melaksanakan kewajiban kita supaya kita mendapatkan hak dan kenikmatan yang akan dihasilkan daripada kita melaksanakan kewajiban. Karena sebenarnya kalau misalnya semua orang melaksanakan kewajiban, Indonesia bakal udah jadi negara maju. Dan ya, saya berpesan agar negara kita maju, apalagi dari pandemi corona ini, kita harus melaksanakan kewajiban, menghargai perbedaan, dan mulailah untuk hidup berdampingan. Dan kalau dalam bahasa Inggrisnya ada proverb, yaitu start to coexist. Jadi kita itu harus mulai hidup berdampingan. Sekian, terima kasih.